Sarana dan peralatan budidaya, pembesaran, ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Sebelum memulai budidaya perlu mengetahui sarana produksi apa yang dibutuhkan. Sarana produksi meliputi bahan, alat, serta wadah budidaya. 1. Bahan budidaya, pembesaran, ikan konsumsi. A. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih gurami berukuran minimal 100 gram, ikan mas 5 cm hingga 8 cm, nila 8 cm hingga 12 cm dan lele 5 cm hingga 8 cm. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Pilihlah benih sesuai ukuran untuk tujuan pembesaran. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan seperti ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres sehingga meminimalkan tingkat kematian. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Dengan langkah berikut: A. Isi plastik dengan air dan benih ikan, lalu biarkan terapung di permukaan air selama 10 menit. B. Masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi air kolam atau aklimatisasi. C. Biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dari kemasan benih dalam plastik. B. Pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesar dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pembesaran ikan secara ekstensif yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. 2. Pembesaran ikan secara semi-intensif yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. 3. Pembesaran ikan secara intensif yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan, waktu dan caranya. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Gunakan pakan yang aman, hindari pemberian pakan berupa bangkai karena kurang aman terhadap ikan dan dikhawatirkan memberikan efek samping pada ikan yang akan dikonsumsi. Pakan diberikan sesuai perkembangan ikan di mana ukuran pakan buatan dapat disesuaikan dengan besarnya mulut ikan. Banyaknya pakan ditentukan dari bobot ikan secara keseluruhan atau pakan diberikan sesuai target panen yang diinginkan. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisaran 0,3% hingga 0,5% dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen.
C. Pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah tambak atau kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. D. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya, ikan, udang, dan plankton. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, suhu 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, salinitas 0 ppt hingga 5 ppt untuk air tawar, 6 ppt hingga 29 ppt untuk air payau, dan 30 ppt hingga 35 ppt untuk air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. E. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian seperti kalsit dan dolomite, serta kapur aktif. F. Obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala. Salah satunya kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan seperti tembakau, akar tuba, kipait, dan daun papaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya bahan kimia tersebut hanya mematikan sumber penyakit, bukan ikan, serta mudah terurai. 2. Peralatan budidaya, pembesaran ikan konsumsi. A. Penggaris. B. Serokan lamit atau jaring. C. Alat sortir. D. Timbangan. E. Tudung saji. 3. Wadah budidaya ikan konsumsi. Lokasi budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan jenis wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Tahukah kamu wadah budidaya ikan konsumsi yang biasa digunakan? Perhatikanlah gambar ikan di atas. Di manakah biasanya ikan tersebut dipelihara? Adakah wadah budidaya tersebut di daerah sekitarmu? Coba amati lebih jauh jenis-jenis wadah budidaya ikan konsumsi apa saja yang kamu ketahui. Bagaimana desainnya dan jenis ikan apa yang dibudidayakan pada wadah tersebut? Bagaimana hasil pengamatan wadah atau tempat budidaya ikan di daerah kamu? Jenis wadah budidaya apa yang paling banyak digunakan untuk memelihara ikan konsumsi? Dalam budidaya ikan terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan, antara lain kolam, bak, akuarium, dan jaring terapung atau keramba jaring apung. Berikut penjelasan berbagai jenis wadah budidaya ikan konsumsi. A. Kolam.
Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya dan target produksinya. Pernahkah kamu melihat kolam di lingkungan sekitarmu? Seperti apa bentuk kolam yang kamu temukan di daerahmu? Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang dilaksanakan. Terdapat 3 sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan. 1. Tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. 2. Semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. 3. Intensif. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Pada bab ini akan dibahas bagaimana desain kolam untuk pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam untuk pembesaran sebaiknya tanah dasar yang subur, jika dipupuk dapat menumbuhkan pakan alami yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan konsumsi. Desain kolam dapat berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, segitiga bahkan bentuk tidak beraturan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan dan lokasi. Bentuk kolam yang umum digunakan adalah persegi dan persegi panjang. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana bentuk kolam yang ada di daerahmu? Perlu diperhatikan tentang persyaratan teknis konstruksi kolam. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai pematang kolam, dasar kolam, dan pintu air. Pematang kolam dibuat untuk menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar. Jenis tanah untuk pematang harus kompak dan kedap air agar pematang tidak mudah bocor. Dasar kolam dan saluran air dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Saluran air dibuat keliling atau ceren dan tegah atau kamalir. Saluran air ini dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Pintu air pada kolam terdiri dari pintu masuk dan keluar yang terpisah. B. Bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Pernahkah kamu melihat bak dari terpal yang digunakan untuk memelihara ikan? Desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam. Desain dan konstruksi bak terpal plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menyiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. 2. Tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. 3. Keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. 4. Dasar peletakan untuk bak terpal plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu kemudian diberikan sekam. 5. Ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. 6. Distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. 7. Adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan.
C. Akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Kata akuarium berasal dari bahasa Latin yaitu aqua yang artinya air dan area yang artinya ruang. Jadi akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya juga dapat dimanfaatkan untuk pengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya. Apakah kamu mempunyai akuarium di rumah? Ikan jenis apa yang dipelihara? Berikut contoh gambar akuarium. Bentuk akuarium yang biasa digunakan adalah bentuk segi 4, trapesium, segi 6, segi 8, elips, dan botol. Akuarium bentuk apa yang sering kamu temui? Setelah mengetahui bentuknya, hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran ketebalan kaca berkisar antara 3 mm hingga 16 mm. Ukuran ketebalan kaca untuk dasar akuarium sebaiknya ditambah 1 mm hingga 2 mm. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca. D. Keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan, mengingat daerah perairan di Indonesia yang sangat luas. Perairan yang bisa dimanfaatkan termasuk perairan darat dan laut. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Pernahkah melihat keramba jaring apung, jaring tancap atau keramba yang terbuat dari bambu di daerah sekitarmu? Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari dua bagian yaitu kerangka dan kantong jaring. Kerangka berfungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Kantong jaring apung berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Jaring apung secara sederhana bisa dibuat dari bambu. Keramba jenis ini biasa digunakan di aliran air sungai atau selokan dengan arus air yang cukup besar. Perlu memperhitungkan konstruksi wadah secara baik dan benar agar diperoleh wadah budidaya yang mempunyai masa pakai yang lama. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan adalah 1. Arus air, diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta dapat menghanyutkan sisa makanan dan kotoran. Tingkat kesuburan, jenis perairan yang baik untuk digunakan dalam budidaya ikan di jaring apung adalah perairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Tingkat kesuburan tinggi berpengaruh buruk terhadap ikan karena kandungan oksigen pada malam hari relatif rendah. 2. Bebas dari pencemaran, adanya penambahan benda atau materi ke dalam perairan dapat menimbulkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi fungsinya. 3. Kualitas air, perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan. 4. Konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Setelah mendapatkan berbagai informasi tentang jenis, desain dan konstruksi wadah budidaya, sekarang lakukan observasi dan wawancara ke tempat budidaya ikan konsumsi. Amati apa yang ada di tempat dan tanyakan hal yang ingin diketahui.